Dan kelebihan dari pintu mati atau non ya di bagian supir, maka panel akan kita letakkan di bagian sisi kanan driver ya teman-teman, agar lebih dapat enak terjangkau. Untuk saklar-saklar semua lampu-lampu berada di bagian kanan dan terdapat cup holder ya untuk meletakkan barang di bagian driver. Senantiasa terdepan bersama Adi Putro, dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat siang teman-teman Adi Putro Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro ya. Kali ini saya sedang berada di gedung finishing utama dari karoseri Adi Putro ya. Kalau kita lihat situasi di gedung finishing kali ini cukup sepi ya, hanya ada beberapa bis yang kita persiapkan. Semoga di minggu depan akan banyak sekali bis yang bisa rilis ya. Dari Sinar Jaya, kemudian ada White Horse juga. Dan kali ini yang akan rilis di depan kita ini teman-teman, ini adalah PO yang cukup legend ya di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, yaitu dengan ikon panda ya, yang memang terkenal dari dulu. Siapa lagi kalau bukan dari PO Restu asal Kota Malang. Nah, hari ini akan rilis 2 unit ya teman-teman, dengan menggunakan bodi SHD Voyager Double Glass dengan varian lampu Jet Boost 3 Plus ya di bagian depan dan belakang. Boleh kita lihat, ini sudah kita siapkan dan sebentar lagi akan rilis dan keluar dari karoseri Adi Putro teman-teman. Dan kali ini cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya karena Restu Panda memiliki desain terbaru ya untuk bodi eksteriornya. Dan di bagian depan kalau kita lihat terpasang ya stiker Panda One Way yang tembus dari dalam bisa melihat ke depan teman-teman. Jadi cukup sangat bagus sekali desain kali ini yang dipilih oleh dari PO Restu Panda. Jelasnya kemudian ada tuliskan Restu ya di bagian bodi berwarna merah yang cukup besar sekali, dengan tampilan selain Voyager yang masih tetap terpasang ya teman-teman, yang menjadi ciri khas dari karoseri Adi Putro. Dan untuk bagian eksteriornya ini menggunakan full stiker printing ya teman-teman, agar gambar lebih terlihat jelas ya, lebih detailnya, jadi bisa terlihat lebih bagus ya. Jadi memang benar-benar hidup. Kemudian ditambah dengan tulisan Restu yang cukup besar di bagian samping kanan kiri. Kemudian di bagian belakang juga terpampang ya banyak sekali kumpulan-kumpulan panda yang cukup menarik, dan memang bisa menjadi ciri khas ya apabila jalan di tol atau dimanapun. Dari jauh akan terlihat bahwa ini adalah bis dari PO Restu asal Kota Malang. Dan di bagian belakang kalau kita lihat, ini menggunakan varian hanya knalpot ya, variasi model trapesium di bagian bumper. Kemudian ada bertuliskan website dari Restu Panda, nomor telepon dan stiker ya One Way di bagian belakang kaca. Nah, jadi cukup mewah sekali, sangat bagus sekali pemilihan warna yang memang didesain khusus ya kali ini. Oke teman-teman, setelah lagi kita akan masuk ke dalam ya. Kita akan lihat seperti apa sih spek interiornya, kemewahannya, karena 2 unit ini akan digunakan untuk divisi pariwisata yang ada di Kota Malang. Dan kita lihat ini adalah kelebihan dari sasis Hino RM, yaitu memiliki bagasi yang cukup luas. Jadi bisa memuat banyak bagasi ya, barang untuk para wisatawan yang akan naik bis yang ada di depan kita ini. Oke teman-teman, kita akan masuk, kita akan lihat ya seperti apa sih spek interior dari PO Restu.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam bis milik PO Restu ya, yang rencananya hari ini akan rilis 2 unit ya. Dan di depan kita ini sudah terlihat, ini adalah sasis dari Hino RM ya, terlihat dari setir. Kemudian untuk tampilan dashboardnya masih standar ya, tanpa dibungkus. Sudah dikombinasi dengan wood panel berwarna hitam ya. Jadi kali ini memang pemilihan untuk dashboardnya dari PO Restu tanpa dibungkus. Dan kelebihan dari pintu mati atau non ya di bagian supir, maka panel akan kita letakkan di bagian sisi kanan driver ya teman-teman, agar lebih dapat enak terjangkau. Untuk saklar-saklar semua lampu-lampu berada di bagian kanan dan terdapat cup holder ya untuk meletakkan barang di bagian driver. Nah, jadi cukup bagus sekali penempatan dari semua saklar yang ada ya, yang biasanya kita letakkan di sini. Jadi di sini posisi areanya jadi lebih bersih. Hanya terdapat saklar untuk leveling valve ya teman-teman, dimana nanti suspensi dari bawaan Hino bisa digunakan untuk naik turun ya. Jadi ini keperluan memang untuk unit pada saat unit berada di kapal atau memang membutuhkan keadaan bis harus bisa dinaikkan dan diturun. Dan untuk spek tambahan lain terdapat speaker ya, yang sekarang memang lagi viral, banyak terpasang. Ini adalah model terbaru dari karoseri Adiputro yang memang sempat kita pasang di Gias di tahun 2018 terakhir kemarin. Kemudian ini ada tambahan fasilitas yaitu dispenser ya teman-teman, yang merupakan sekarang permintaan dari biru-biru ya untuk pariwisata. Banyak sekali yang menggunakan fasilitas untuk dispenser ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan lampu. Oke teman-teman, kali ini Restu keluar tanpa bangku ya, karena nanti bangku rencana akan dipasang di garasi. Dan dengan keadaan seperti ini kita lebih nyaman ya untuk menyaksikan spek yang dipilih oleh PO Restu Panda asal Kota Malang. Interiornya kali ini yang dipilih berwarna krem ya teman-teman. Kemudian rak ducting full sampai ke belakang. Jadi bus ini akan digunakan untuk divisi pariwisata ya. Kemudian ada rak ducting, tutupan ducting, juga menggunakan variasi film ya, berwarna hitam. Kemudian kita akan lihat ya untuk variasi di dinding ya teman-teman, yang biasanya kita bisa melihat hanya sepintas, kali ini bisa lihat full ya. Jadi untuk dinding yang biasanya menggunakan ABS sesuai dengan warna yang dipilih, kalau krem ya krem, kalau abu-abu ya abu-abu. Kali ini untuk dinding sudah di-upgrade ya menggunakan karpet merek Exmark ya teman-teman. Jadi bermotif kayu, kemudian ini ada juga lantainya juga motif kayu ya, dari Tarabus ini dengan varian motif kayu ya. Kemudian ada tambahan partisi integral wood panel berwarna hitam. Kemudian ada penerangan lampu ya di bagian heater dari kanan kiri, dari depan menuju ke belakang ya. Jadi cukup lengkap untuk opsionalnya. Kemudian ada tambahan palu ya, pemukul kaca sebagai standar. Kemudian ada gorden berwarna abu-abu ya. Jadi cukup lengkap sekali spek opsional yang dipilih oleh PO Restu kali ini. Dan di bagian belakang terdapat TV berukuran 24 in ya teman-teman. Kemudian di bagian depan berukuran 43 in. Dan kemudian ada partisi satu di sisi kiri dan dispenser ya di sisi kanan. Kemudian ini terdapat lampu strobo, lampu disco ya teman-teman, ada satu di bagian depan. Kemudian ada lampu laser ya di bagian depan menghadap ke belakang ya. Nah, kali ini memang spek dari Restu Panda berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena ini untuk divisi pariwisata ya teman-teman. Nah, jadi cukup mewah sekali tampilannya, speknya, dan rencananya dua ini akan segera keluar dari karoseri Adiputro ya teman-teman, karena besok harus segera jalan untuk melayani pariwisata. Dan gak ketinggalan, ini di bagian depan terdapat TV ya,
berukuran 32 in yang biasanya berukuran 43. Kali ini dari PO Restu memilih berukuran 32 in teman-teman. Nah, jadi cukup mewah sekali. Oke teman-teman, jadi ini informasi yang dapat saya berikan karena sebentar lagi bus ini akan keluar ya dan rilis dari Karoseri Adiputro. Tinggal menunggu bangku kernet dan bangku driver ya yang lagi perjalanan dari pabrik bangku Aldila menuju ke Karoseri Adiputro. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adiputro. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel YouTube ini dapat terus berkembang. Oke teman-teman, terima kasih. Senantiasa terdepan bersama Adiputro dan ingat apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro.